Selamat datang di animasi hierarki dan struktur memori komputer modern. Ini adalah gabungan materi, handasi, dan data tentang rancangan hierarki memori dan William Sterling tentang struktur memori internal. Mari kita jelajahi bagaimana komputer mengelola memori untuk performa optimal. Komputer modern membutuhkan memori yang cepat, besar, dan efisien biaya. Karena memori berkecepatan tinggi, mahal dan terbatas. Kita gunakan hierarki memori, mulai dari register yang super cepat, cache, memori utama, hingga penyimpanan sekunder. Hierarki ini bekerja berdasarkan prinsip lokalitas waktu. Program sering mengakses data yang sama berulang kali, dan lokalitas ruang, di mana data berdekatan sering diakses bersama. Menurut Hennessy dan Peterson, performa chess ditingkatkan melalui 4 faktor, yaitu waktu akses atau keep time, bad wide, miss penalty, dan miss rate. Untuk mengurangi hit time, gunakan chess kecil dan sederhana. Web prediction atau trace change. Tingkatkan Bitwine dengan change pipeline, multi-bank, atau non-blocking. Kurangi misread via critical word first, early restart, dan wide buffer merging. Akhirnya, turunkan misread dengan prefetching dan optimisasi compiler. Teknologi memori utama adalah SRAM, yaitu cepat, tidak perlu refresh, tapi mahal, cocok untuk chat, dan DRAM yang murah dan padat tapi butuh refresh berkala. RAM berfungsi ke SDRAM dan DDR-RAM disinkronkan dengan clock system untuk transfer data lebih cepat. Teknik seperti interleaving memungkinkan akses paralel, sementara ECC atau Error Correction Code mencegah kesalahan data. Virtual memory memungkinkan program bisa berjalan meski RAM terbatas, dengan patch table, TLB atau Translation Local Site Buffer, dan penanganan patch fault. Data dipindahkan antara RAM dan disk. Teknologi virtual machine seperti VMware dan Xen memanfaatkan ini untuk menjalankan beberapa iOS secara aman dan efisien. Desain hierarki memori melibatkan ukuran blok data, tingkat asosiasi cache, jumlah level cache, dan kebijakan penulisan. Semua harus seimbang untuk kinerja, biaya, dan kompleksitas optimal. Ingat, kinerja memori bergantung pada kalibrasi semua lapisan. Prosesor AMD Opteron adalah contoh hierarki memori efisien. L1 cache 64 KB dengan 2W asosiatif, L2 cache 1 MB dengan 16W asosiatif, dan TLB 2 level. Meski frekuensinya lebih rendah dari Pentium 4, Opteron memberikan latensi rendah dan bandwidth tinggi berkat desain memorinya. Hindari kesalahan umum seperti jangan generalisasi hasil uji cache satu program ke semua aplikasi. Jangan abaikan peran compiler dan sistem operasi. Dan jangan terlalu fokus pada satu lapisan memori tanpa melihat hierarki keseluruhan. Selanjutnya, ada struktur dan jenis memori internal. Menurut William Stelling, memori internal terdiri dari sel semikonduktor yang menyimpan bit 0 dan 1. Jenisnya termasuk RAM volatil, bisa baca tulis cepat dengan RAM yang padat tapi lambat, dan RAM yang cepat tapi mahal. Ada juga ROM non-volatil, hanya baca seperti PROM, EEPROM, EEPROM, dan flash. Interleaved memory membagi memori ke bank untuk akses paralel yang lebih cepat. Selanjutnya ada koreksi kesalahan. Kesalahan memori bisa hard failure, kerusakan permanen pada chip atau soft error, gangguan sementara dari faktor eksternal. Untuk keandalan, gunakan ACC seperti Hamming code yang bisa memperbaiki 1 bit kesalahan dan mendeteksi 2 bit dengan sedikit pengorbanan dan kapasitas. Perkembangan yang selanjutnya ada DDR DRAM. DDR atau Double Data Rate memungkinkan transfer data 2 kali per siklus clock, dari DDR1 hingga DDR5. Teknologi ini meningkatkan kecepatan transfer efisiensi dan lebar bandwidth, membuat memori lebih cepat dan hemat energi. Yang selanjutnya ada flash memory dan penyimpanan non-volatil. Flash memory adalah ROM yang bisa dihapus dan ditulis ulang elektrik. Flash mendukung akses cepat untuk firmware dan BIOS. Sementara NAND flash berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk SSD, USB drive, dan juga kartu memori. Inovasi baru seperti STT-RAM dengan efek magnetik, isi RAM dengan perubahan fase, dan ReRAM dengan resistensi listrik menawarkan kecepatan tinggi, daya rendah, dan juga
dan volatil untuk masa depan. Kesimpulannya adalah hierarki memori fokus pada manajemen data dan efisiensi, sementara struktur memori menekankan aspek fisik dan teknologi. Dengan perpaduan keduanya, komputer modern bekerja lebih cepat, dan efisien, dan juga hemat biaya. Desain memori yang baik selalu mempertimbangkan kecepatan, kapasitas, efisiensi energi, dan juga biaya produksi. Terima kasih semuanya telah menonton.